Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sedang belajar di rumah, tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar kembali bersama Ustazah. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari yaitu masih di tema 6, yaitu tentang energi dan perubahannya. Kali ini kita akan belajar muatan PPKN. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Di semester kemarin, ya di semester 1, kalian juga sudah mempelajari apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri-sendiri. Nah, hak itu adalah dengan kata lain adalah sesuatu yang seharusnya kita terima, itu namanya hak. Nah, kemudian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan disertai perasaan tanggung jawab. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, sekarang dalam penggunaan energi, kita itu punya hak dan kewajiban. Yuk, simak materi selanjutnya. Air adalah salah satu bentuk energi. Nah, sebelum kita mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap air, maka kita harus tahu pentingnya memanfaatkan sumber air dengan baik. Yang pertama, menjaga ketersediaan air agar tetap ada dan lestari. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup dan aktivitas makhluk hidup. Yang ketiga, tanpa air makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup untuk waktu yang lama. Nah, air itu sangat penting sekali ya. Dan kegunaannya itu banyak sekali anak-anak. Yang pertama, air itu digunakan untuk apa saja? Mencuci, air untuk minum, air untuk mandi, air untuk memasak, dan lain-lain. Anak-anakku, ada banyak cara untuk menghemat dalam penggunaan air. Namun di sini Ustazah akan memberikan 3 contoh ya cara menghemat dalam menggunakan air. Yang pertama, matikan keran air sesudah digunakan. Yang kedua, tidak menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Yang ketiga, menggunakan air sesuai kebutuhan. Nah, sekarang apa kewajiban atau hak ya? Apa kewajiban dan hak kita terhadap sumber air itu? Yang pertama, hak kita adalah mendapatkan atau menikmati air bersih. Itu merupakan hak kita. Kemudian kita punya kewajiban. Kewajibannya apa? Yaitu menghemat penggunaan air. Selain air, ada banyak energi yang harus kita hemat juga. Wajib kita menghematnya ya. Kewajiban menghemat energi yaitu untuk kelestarian lingkungan. Kita harus mulai menghemat penggunaan sumber energi karena terbatas. Dengan menghemat penggunaan energi, kamu dan generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Berikut cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu saat akan tidur. Yang kedua, mematikan peralatan elektronik saat tidak memakainya. Dan yang ketiga, mengajak orang tuamu menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Nah, mengapa kita perlu menghemat energi? Karena terbatasnya ketersediaan sumber energi fosil. Minyak bumi, batu bara, atau gas alam merupakan energi fosil yang terbatas. Artinya, memerlukan waktu yang sangat lama bagi sumber energi ini untuk dapat dibentuk kembali.
Berikut adalah cara menghemat penggunaan energi bahan bakar minyak ya atau BBM. Yang pertama, matikan kendaraan jika tidak digunakan. Yang kedua, menempuh jarak dekat dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Yang ketiga, menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Yang keempat, mematikan kompor jika tidak digunakan. Yang kelima, tidak menyalakan pendingin mobil. Yang keenam, mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. Oleh karena itu, kita harus memenuhi kewajiban untuk menghemat sumber energi yang jumlahnya terbatas. Hal ini karena jika semua sumber energi tersebut habis, kamu akan kesulitan untuk beraktivitas seperti biasa. Nah, hak-hak apa yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi? Kita wajib menghemat penggunaan energi agar energi dapat tetap digunakan, tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang. Setelah melakukan kewajiban dalam penggunaan energi dengan menghematnya, kita berhak untuk menggunakan energi secara bebas. Ingatlah bahwa bebas di sini maksudnya bebas yang bertanggung jawab. Setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi, kita akan memperoleh hak. Berikut ini contoh hak yang bisa kita peroleh terkait penggunaan sumber energi. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Yang kedua, menggunakan lampu saat belajar. Yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Yang keempat, menyalakan televisi dan radio untuk hiburan. Yang kelima, menggunakan energi listrik sebagai sumber energi saat malam hari. Yang keenam, menggunakan alat transportasi berbahan bakar minyak untuk bepergian. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, sekarang tugas kalian adalah tuliskan hak yang diperoleh dari kewajiban yang tertulis pada tabel berikut. Ketika kewajibannya mematikan keran air jika tidak dipakai, maka hak kamu apa? Yang kedua, tidak membuang-buang makanan. Ini kewajibanmu tidak membuang-buang makanan. Maka hak yang diperoleh apa? Terus, mematikan lampu di siang hari, haknya apa? Tidak menghamburkan air di kamar mandi, hak yang kamu peroleh apa? Wajib menghabiskan minum dan yang sudah diambil, maka haknya apa? Seperti itu. Silahkan dikerjakan ya di buku tulismu. Dan nanti silahkan hasilnya difoto ya, dikirimkan melalui WA ke Ustazah. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Dan kita selalu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera tatap muka di sekolah. Marilah pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.